Episode seru kali ini dimulai dengan Nenek dan keluarga mengundang pendeta untuk melihat hari baik pernikahan Anandi. Nenek dan yang lain menjadi khawatir ketika pendeta mengatakan tidak ada hari baik, kecuali 4 bulan kemudian untuk melakukan pernikahan. Tetapi nenek tidak bisa menunggu begitu lama, sehingga dia bertanya kepada pendeta lagi. Pendeta mengatakan kalian tidak perlu khawatir, aku sudah menemukan tanggal baik. 4 hari lagi tetapi itu hanya boleh acara pertunangan tidak boleh pernikahan. Akhirnya nenek setuju dan pendeta pergi. Di rumah Gauri, pendeta berbicara pada Gauri. Pendeta mengatakan 4 bulan ke depan adalah hari baik untuk melakukan ritual. Gauri mengatakan aku tidak percaya itu. Dan mengapa Tuhan membuat hari-hariku buruk seperti ini? Aku ingin menjadi istri Sah Jagdish segera. Pendeta mengatakan hal yang sama dengan pendeta di rumah nenek. 4 hari kemudian adalah hari yang baik tetapi untuk acara tunangan bukan pernikahan. Gauri tidak setuju. Dia mengatakan aku memutuskan untuk menikah di hari itu juga. Gauri mengatakan dia tidak percaya dengan seperti itu, dia membayar pendeta itu. Ibu Gauri tidak setuju dan membujuk Gauri. Tetapi Gauri tidak mau tahu. Nenek dan Byron datang ke rumah Shiv. Minu terlihat tidak senang. Nenek menginformasikan tanggal pertunangan. Dadu berbicara pada nenek. Dadu mengatakan apa kau marah padaku? Nenek bertanya-tanya dan bingung. Dadu mengatakan kau pasti mengira aku berbicara dengan tanaman. Dadu memberikan bunga pada nenek. Nenek mengatakan apa ini? Dadu mengatakan ini adalah kejutan, kau membalas dendam dengan datang ke sini tanpa memberitahuku. Nenek malu-malu mengambil bunga itu. Semua orang tertawa. Nenek mengatakan 4 hari lagi adalah hari baik untuk tunangan. Dan ada tanggal pernikahan setelah 4 bulan dari sekarang. Keluarga Sekar setuju. Di kantor, Sanchi mengobrol dengan Shiv dan mengirimkan emotikon marah. Shiv hanya tersenyum dan meneleponnya. Sanchi mengatakan bagaimana dia tidak memilih gadis yang dia pilihkan untuknya. Dan memilih Anandi. Shiv mengatakan kau akan mengerti ketika kau bertemu dengan Anandi. Gauri sangat sibuk dalam persiapan pernikahannya. Jagdish datang ke sana dan bertanya tentang itu. Gauri menutupinya dari Jagdish. Gauri mengatakan aku melakukan ini untuk ritual. Iravati menelpon Sanchi. Iravati mengatakan tanggal tunangan setelah 4 hari dari sekarang. Sanchi terkejut mendengarnya. Sanchi mengatakan aku tidak bisa memahami apa yang Anandi dan keluarganya inginkan. Dia menutup telepon. Dadu mengatakan tenang saja, aku akan membuatnya mengerti. Byron menginformasikan segala sesuatu pada Hajan. Hajan senang bahwa tanggal tunangan sudah ditentukan. Teman Gauri menggoda Gauri tentang pernikahan keduanya dengan Jagdish. Gauri mengatakan saat itu, kami menikah dengan tergesa-gesa sehingga aku tidak bisa menikmati pernikahanku. Tapi kali ini aku akan menikmati pernikahanku. Teman Gauri sudah memutuskan dekorasi dan mehendinya. Semua orang bersemangat. Di rumah nenek, orang-orang berkumpul di sana. Byron mengatakan apa yang terjadi. Orang itu mengatakan orang-orang desa memperlakukan Anandi sebagai putri mereka. Tapi akhir-akhir ini kami melihat Anandi dan Shiv menghabiskan terlalu banyak waktu. Mereka bersama-sama selama jam kerja dan bahkan setelah matahari terbenam. Mereka masih berbicara saja. Nenek mengatakan sebagai putri desa dan orang yang telah menghabiskan seluruh waktunya untuk kesejahteraan desa, Anandi juga memiliki hak untuk menjalani hidupnya dengan cara yang dia inginkan. Keluarga Shiv membahas tentang cincin pertunangan Anandi dan Shiv. Shiv mengatakan aku tidak bisa meninggalkan pekerjaan di Jaitsar. Iravati mengatakan kalian harus menghabiskan waktu bersama dan lupakan sejenak mengenai Jaitsar. Mereka memutuskan untuk pergi membeli cincin. Minu berbicara pada Shiv. Minu mengatakan apa kau benar-benar bahagia dengan Anandi? Shiv mengatakan kau ragu tentang kehidupan Anandi yang telah gagal di pernikahan pertamanya. Dan kemudian ibunya meninggal. Tapi dia akan segera kembali normal jadi tidak perlu dipermasalahkan. Minu masih bertanya-tanya dan belum percaya. Jagdish datang dan melihat Gauri memakai mehendi. Jagdish mengatakan apa yang telah terjadi di sini. Gauri menjelaskan kepadanya dia memakai mehendi tidak perlu alasan tertentu. Jagdish bertanya bagaimana dengan pekerjaannya. Gauri bilang dia mengambil cuti karena ibunya ada di sini dan mau merawatnya.
Ketika Jagdish ingin masuk ke dalam, Jagdish melihat sebuah kotak tergeletak. Dia mengambilnya dan mengatakan, bukankah ini dulu hadiah dari pamanmu? Gauri terdiam lama dan kemudian mengatakan dia telah menelepon pamannya. Dan pamannya melakukan perjalanan bisnis ke Kolkata. Mendengar itu, Ibu Gauri berdoa agar kebenaran tidak pernah terbongkar. Shiv memilih cincin dan Anandi juga. Semua orang senang melihat mereka berdua. Dadu meminta Anandi untuk menutup mata dan Shiv akan memilih cincinnya. Setelah Shiv memilih salah satu cincin, Dadu meminta Anandi untuk membuka mata dan memilih cincin yang dia sukai. Anandi memilih cincin yang sama dengan pilihan Shiv. Dadu dan keluarga senang melihat kecocokan mereka. Anandi melihat cincin itu dan mengingat saat Jagdish memberinya cincin. Gauri memakai mahendi di tangannya. Jagdish bertanya kepadanya kenapa dia belum makan. Gauri mengatakan, bagaimana aku bisa makan dengan mahendi seperti ini. Mereka pun berbagi momen romantis dengan Jagdish menyuapinya makan. Mereka berpelukan mesra. Gauri berbicara dalam hatinya, aku dan Jagdish akan memulai hidup baru besok tanpa ada masalah lagi. Shiv sedang duduk dan bertanya tentang Anandi. Shiv mengatakan, aku mencoba untuk memahami diri Anandi. Shiv ingat perkataan nenek bahwa satu-satunya orang yang tahu tentang Anandi adalah Sumitra. Shiv memutuskan untuk menelepon Sumitra. Mereka memiliki beberapa obrolan. Sumitra mengatakan, aku sangat berterima kasih padamu karena kau mengambil langkah besar dengan menikahi Anandi. Shiv mengatakan, suatu kehormatan memiliki Anandi dalam hidupku. Sumitra mengatakan, aku senang mendengar kata-kata manis tentang Anandi setelah sekian lama. Sumitra memintanya untuk bersabar dengan Anandi, karena dia adalah seorang gadis penuh cinta dan penyayang. Tapi waktu dan situasi yang memaksanya untuk berperilaku seperti itu. Gauri mencoba untuk membuat Jagdish keluar dari rumah. Gauri mengatakan, aku harus mengatur semua hal untuk pernikahan dengan bantuan temanku. Jagdish meminta uang untuk membeli buku. Gauri melihat bahwa dia tidak memiliki cukup uang tunai. Gauri memberikan kartu ATM-nya. Jagdish pun pergi. Gauri menelepon teman-temannya untuk segera datang menyiapkan pernikahan. Di Jaitsar, rumah nenek sedang dihiasi. Byron, Fasen, dan nenek sangat sibuk. Di hari dan waktu yang sama, rumah Gauri juga dihiasi. Gauri merasa senang melihat semuanya. Teman Gauri mengatakan, kau harus bersiap-siap. Gauri berpakaian pengantin dan mengagumi dirinya di cermin. Gauri melihat foto Sumitra. Gauri ingat dengan perkataan Sumitra. Gauri mengatakan, besok, semua akan menjadi milikku. Ibu mertua akan kalah dengan tantangan yang dia berikan. Jagdish keluar dari bank dan bertemu paman Gauri. Jagdish mengatakan, Gauri bilang kau sedang pergi ke Kolkata. Paman Gauri bingung dan merasa marah. Jagdish mencoba untuk bersikap baik. Jagdish mengatakan, datanglah ke rumahku. Paman Gauri mengatakan, aku tidak akan melakukan hal ini. Aku tidak ingin melihat wajah Gauri lagi. Jagdish terkejut dan menjadi bingung. Paman Gauri menegur Jagdish. Dia mengatakan, mengapa kau memberikan Gauri kebebasan untuk berbicara dengan keluargamu? Jagdish masih merasa bingung. Episode berakhir. Semakin seru ya ceritanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya jika kalian suka. Ikutin terus video berikutnya ya.